Halo bro, Halo bro. ini sibuk gak? Ayo nongkrong di kafe nih, mau pegangan SPB. Enggak bro. Gak berani gue, itu kan kafenya selalu rame. Nah, emang kenapa kalau masih rame? Emang kenapa kalau masih banyak, selalu mandi air panas? Semua virus tuh bahkan nempel di badan lu. Ya, percaya aja itu hoax. Mana ada kayak gitu. Bener tuh, buktinya sampai sekarang gue keluar kemana-mana masih sehat-sehat aja. Enggak gitu, kalau kena COVID itu yang kena itu nggak cuma kita, tapi orang-orang sekitar kita tuh juga kena. Jadi kita jaga gitu bro. Menurut Ya lah, takut amat sih. ya biarin aja. Yang penting gue selamat. Ya udahlah, ngasih dulu, baik. Ya udah, terserah lu. Yang penting gue udah ngingetin lu. Cih, dimatiin teleponnya. Gue kabarin dulu dah. Kalau gue mau ke rumahnya. Halo bro. Bro, ada apa? Lu ada di rumah nggak sekarang? Gue mau main nih ke rumah lu. Iya, gue di rumah sih pak. Kenapa emang? Enggak, ini gue cuma mau nganterin makanan dari sekolahnya kakak gue yang habis lulus. Mending lu ini sih pak, lu cantolin depan pagar rumah aja. Lah, kenapa? Lu sakit bro? Enggak, ini apa soalnya gue sekarang lagi karantina mandiri. Kenapa bisa? Iya, orang tua gue positif, jadi kami keluarga ya nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Tuh kan, gue udah bilang apa kemarin? Lu sama keluarga masih aja keluar sama percaya mandi pakai air hangat bisa nyembuhin COVID. Iya, maaf banget. Sekarang gue nyesel banget dulu nggak dengerin omongan lu. Oke, ya udah dah. Nanti gue anterin makanan ke rumah lu, langsung gue cantolin aja ya ke rumah lu ya. Wah, yoi, thanks banget bro, makasih ya, hati-hati di jalan. Oke, gue berangkat dulu. Yuk. Oke. Aduh, cepet sembuh bro. Nah, setelah kita menyaksikan ilustrasi tersebut, mungkin dari teman-teman sekalian merasa aneh. Memangnya ada ya berita seperti itu? Eits, tunggu dulu. Berdasarkan detik.com, berita bahwa mandi air hangat dapat mematikan virus corona rupanya memang sempat beredar di masyarakat dan sudah dikonfirmasi oleh WHO bahwa berita tersebut adalah berita hoax. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kira-kira hoax itu apa sih? Menurut seorang tokoh bernama Curtis McDougall, pada tahun 1958 mendefinisikan hoax sebagai deliberately concocted untruth made to masquerade truth, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menjadi ketidakbenaran yang sengaja dibuat-buat untuk menutupi kebenaran. Meskipun hoax merupakan berita bohong, namun masih banyak loh penyebaran di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 44,3% masyarakat menyatakan menerima berita hoax setiap harinya. 17,2% menyatakan menerima berita hoax lebih dari satu kali per hari. 29,8% menyatakan satu minggu satu kali, dan 8,7% menyatakan satu bulan satu kali. Walaupun persentase yang didapat dari hasil survei tersebut cukup fantastis, namun masyarakat sendiri tanpa disadari masih sering untuk meneruskan berita-berita hoax tersebut. Alasan-alasan yang didapat mengapa meneruskan berita heboh tersebut, sebanyak 47,1% mengatakan bahwa berita tersebut didapatkan dari orang yang menurut mereka dapat dipercaya. 31,9% mengatakan mengira bahwa berita tersebut bermanfaat bagi orang lain. 18% mengatakan mengira bahwa berita tersebut benar, dan 3%
mengatakan memiliki alasan karena ingin menjadi orang pertama yang mengetahui berita tersebut. Kira-kira berita-berita hoax tersebut biasa beredar di mana sih? Menurut survei pada tahun 2017, media sosial masih menduduki peringkat teratas sebagai media penyebar berita hoax, disusul dengan aplikasi chatting, situs web, televisi, media cetak, email, dan radio. Berita-berita hoax yang beredar cukup beragam, mulai dari isu-isu sosial politik, SARA, kesehatan, makanan dan minuman, penipuan keuangan, iptek, berita duka, candaan, bencana alam, sampai berita lalu lintas. Berita yang kita sebarkan, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, selain dapat merugikan orang lain, juga dapat merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, berikut tips-tips bagaimana cara kita agar tetap awas dengan berita-berita hoax. Yang pertama adalah selalu cek kebenaran berita yang kita dapat sebelum mengetahui kebenarannya, walaupun berita tersebut didapatkan dari orang lain yang menurut kita dapat kita percaya. Kedua, tahan diri untuk tidak menyampaikan berita yang baru kita dengar. Dan yang ketiga, bijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Apapun yang kita sampaikan di media sosial, meskipun dalam bentuk candaan, tetap saja harus dapat dipertanggungjawabkan. Bagi yang masih bandel dan tetap menyebarkan berita-berita hoax, siap-siap saja, sebab Undang-Undang ITE menanti Anda, di mana dalam pasal 45A ayat 1 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Waspadai hoax, berita-berita yang Anda sebarkan dalam sekejap dapat merubah semua.